Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Contoh Anabolisme dan Katabolisme serta perbedaan spesifiknya dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, MS, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dengan kelompok yang pertama, Zeris Johanna Halete dengan NIM 16038, Agostino Morera Bello dengan NIM 17127, Safira Hadi Putri dengan NIM 20075, Iqbal Boy Samerda dengan NIM 20076, dan yang terakhir Suryo Yusgianto dengan NIM 20077. Selamat memperhatikan. Next slide. Nah, yang pertama adalah apa itu anabolisme dan katabolisme? Mereka adalah bagian dari atau dua bentuk dari metabolisme yang arti metabolisme sendiri itu adalah merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengubah makanan menjadi energi, mengkonversi bahan makanan atau bahan bakar menjadi protein, lipid, asam lemak, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, membuang limbah nitrogen. Metabolisme adalah salah satu karakteristik makhluk hidup. Selain bertujuan untuk menciptakan energi, metabolisme juga memiliki fungsi menggantikan sel atau jaringan yang rusak, pernapasan jaringan dalam tubuh. Nah, yang pertama adalah anabolisme. Kalau kita bisa artikan dari gambar ini adalah anabolisme merupakan reaksi metabolisme yang menggunakan energi untuk membangun molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Proses anabolisme membutuhkan energi dari luar. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks tersebut. Anabolisme mencakup 3 tahap dasar. Yang pertama, produksi prekursor. Yang kedua adalah aktivasi prekursor ke dalam bentuk reaktif menggunakan energi. Yang ketiga, penggabungan prekursor dengan molekul kompleks. Nah, selanjutnya adalah katabolisme. Kalau kita bisa mengartikan dari gambar ini adalah kebalikan dari anabolisme atau lawan dari anabolisme, yang artinya reaksi metabolisme yang menghasilkan energi dengan merombak molekul-molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sebagai contoh, kita mencerna makanan, kita memecahkan lemak, protein, dan zat tepung dalam rangka untuk mendapatkan komponen yang berguna. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Next slide. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Agustino Morera Bello, NIM 17127. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu adalah contoh dari anabolisme. Yang ada 2 contoh, yaitu yang pertama sintesis protein. Sintesis protein tersebut ialah proses penerjemahan kode genetik di dalam gen yang menjadi urutan asam amino. Proses tersebut dikenal dengan ekskresi gen yang berlangsung melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Dalam protein sintesis tersebut diperlukan 20 macam asam amino, mRNA, dan tRNA sebagai pelaksanaan, dan juga ada ATP sebagai sumber energi serta enzim RNA polimerase. Pada tahap yang pertama, yaitu transkripsi, ialah proses pencetakan mRNA dan juga DNA di dalam nukleus. Saat transkripsi berlangsung, terjadi pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Transkripsi tersebut terjadi dengan bantuan dari enzim polimerase. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Misalnya, jadi jika urutan basa nitrogen DNA adalah TAC, GGC, ATG, dan seterusnya, maka urutan mRNA hasil transkripsinya adalah AUG, CCG, UAC, dan seterusnya. Urutan 3 basa nitrogen tersebut yaitu disebut dengan kodon. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap translasi, ialah tahap
penerjemahan kode mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan dari ribosom. Pada tahap translasi kode genetik atau kodon dari mRNA diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino. Setiap urutan 3 basa memiliki arti khusus yang dapat diterjemahkan dalam proses translasi. Urutan 3 basa tersebut dikenal sebagai triplet. Kodon pada mRNA atau dikenal oleh antikodon pada tRNA jika jika urutan triplet pada kodon pada mRNA adalah AGU, CGU, ACG, dan seterusnya, maka urutan antikodon adalah UCA, GCA, dan UGC, dan seterusnya. Triplet antikodon terletak pada salah satu sisi dari tRNA. Pada sisi yang lain, tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan pesan dari kodon. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Safira Diputri dengan NIM 20075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu bagian dari contoh katabolisme. Jadi contoh katabolisme yang pertama adalah respirasi sel. Respirasi dapat diartikan sebagai proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi baik menggunakan oksigen maupun tidak dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi dalam bentuk ATP. Nah, organel sel yang berfungsi dalam pembentukan energi atau respirasi sel ini adalah mitokondria. Respirasi ini dapat dibagi menjadi respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, di mana proses ini berkaitan erat dengan proses pembentukan energi dari makanan. Contoh reaksinya adalah C6H12O6 yang ditambah dengan 6O2, itu menjadi 6CO2 ditambah 6H2O dan ditambah energi. Kemudian reaksi tersebut itu memerlukan adanya oksigen dan hasil reaksinya itu keseluruhannya adalah ATP yang berjumlah 38 ATP. Pembentukan energi dihasilkan melalui beberapa tahapan dalam respirasi sel pada mitokondria. Yang pertama ada glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, di mana terjadi perombakan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Yang ketiga ada daur asam sitrat, yaitu siklus perombakan asetil-CoA dan transport elektron, mekanisme dalam pembentukan energi. Kemudian setelah respirasi aerob ada respirasi anaerob. Respirasi ini tidak memerlukan oksigen dan merupakan reaksi pemecahan bahan seperti makanan untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Reaksi ini juga dapat dikenal dengan istilah fermentasi, yaitu perubahan glukosa secara anaerob yang meliputi glikolisis dan pembentukan NAD. Fermentasi ini dapat dibedakan menjadi fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Contoh reaksinya itu adalah ada C6H12O6 yang diurai menjadi 2C2H5OH ditambah dengan energi. Proses tersebut tidak menggunakan oksigen dan dihasilkan energi sebesar 2 ATP. Tujuan fermentasi ini adalah untuk mendapatkan energi, walaupun energi yang dihasilkan ini lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Respirasi anaerob ini juga hanya dapat dilakukan oleh kelompok mikroorganisme tertentu. Contoh lain dari katabolisme adalah proses pencernaan, di mana yang kita tahu makanan yang sudah dikonsumsi oleh tubuh akan masuk ke dalam organ pencernaan, di mana di organ pencernaan ini akan dipecah oleh enzim-enzim yang ada. Dan melalui reaksi katabolisme, berbagai senyawa kompleks itu tadi diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga sel-sel yang ada di dalam tubuh ini dapat menggunakan senyawa tersebut menjadi sumber energi di dalam tubuh. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeris Johana dengan NIM 16038. Di sini saya akan menjabarkan tentang perbedaan dari anabolisme dan katabolisme. Pertama, kalau kita tinjau dari prosesnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keduanya merupakan proses pembentukan unsur senyawa yang berbeda.
Jadi kalau anabolisme itu dia merupakan penggabungan senyawa dari yang sederhana menjadi kompleks, sementara katabolisme adalah sebaliknya. Dia adalah pemecahan atau penguraian unsur senyawa kompleks jadi jauh lebih sederhana. Lalu kalau kita lihat dari sifatnya, anabolisme adalah proses yang endergonik atau membutuhkan energi, di mana dia membutuhkan energi untuk menjalankan prosesnya, sedangkan katabolisme merupakan proses yang eksergonik atau menghasilkan energi. Jadi kalau anabolisme ini dia membutuhkan energi ATP, sedangkan kalau katabolisme itu contohnya dia melepaskan energi yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti CO2. Lalu kalau kita tinjau dari penggunaan energinya, anabolisme ini berfungsi untuk memperbaiki sistem organ yang mengalami masalah maupun kerusakan. Sebaliknya, katabolisme akan memanfaatkan energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi organ. Lalu kalau kita lihat dari sumber energinya, secara umum anabolisme menggunakan cahaya seperti pada fotosintesis. Sedangkan katabolisme menggunakan hasil proses dari metabolisme itu sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Suryo Yusianto dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan melanjutkan perbedaan anabolisme dan katabolisme itu sendiri. Nah, ditinjau dari reaksi yang terjadi, ini anabolisme ini merupakan suatu reaksi reduksi. Nah, di sini dapat diberikan contoh yang tadi seperti dari fotosintesis dan juga kemosintesis. Nah, kemosintesis ini dia dapat diartikan sebagai salah satu bentuk asimilasi karbon di mana reduksi CO2 yang berlangsung dalam kondisi gelap atau yang reaksi gelap tersebut yang tidak membutuhkan cahaya, itu reaksinya dia menggunakan energi murni dari hasil oksidasi dari katabolisme. Nah, sedangkan katabolisme ini dia reaksinya itu berupa oksidasi. Nah, di sini saya ambil contoh sebagai tadi proses dari glikolisis itu. Nah, glikolisis itu merupakan reaksi oksidasi di mana proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian pembeda selanjutnya di sini ditinjau dari waktu terjadinya, yaitu anabolisme ini secara fungsional dia meningkat atau bekerja ketika pada saat kita istirahat. Nah, pada saat istirahat inilah terjadi perbaikan sel yang rusak. Nah, pada anabolisme ini bisa dikatakan ketika makhluk hidup itu kekurangan istirahat atau kekurangan tidur, maka sel-sel tersebut itu tidak akan bisa memperbaiki, maka sel-sel tersebut itu tidak akan bisa diperbaiki dengan proses anabolisme ini, karena itu tadi dia kekurangan istirahat. Nah, kemudian selanjutnya ada katabolisme. Nah, di katabolisme ini dia secara fungsional dia meningkat ketika kita beraktivitas. Nah, pada saat ini dia itu energi yang sudah dihasilkan itu sangat dibutuhkan ketika untuk kontraksi otot. Nah, kemudian ditinjau dari jenis reaksinya, anabolisme ini merupakan reaksi suatu sintesis dehidrasi, di mana di sini artinya itu merupakan suatu pembentukan senyawa. Nah, sedangkan pada katabolisme di sini dia jenis reaksinya itu sebagai reaksi hidrolisis. Nah, di mana di sini saya contohkan sebagai proses proses pencernaan pada pemecahan lemak yang melalui proses hidrolisis ini. Nah, proses pemecahan ini dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang selanjutnya ini dia akan melalui reaksi glikolisis tadi dan reaksi biokimiawi lainnya hingga terbentuklah energi. Kemudian jika contoh selanjutnya ini
pencernaan karbohidrat. Nah, pencernaan karbohidrat di sini sendiri di situ melalui proses hidrolisis, yaitu suatu proses penguraian menggunakan bantuan air. Nah, proses pencernaan karbohidrat ini terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana, yaitu monosakarida. Kemudian yang terakhir ditinjau dari zat yang dihasilkannya, yaitu anabolisme. Nah, dalam hal ini itu sesuai dengan proses pembentukan zat atau senyawanya itu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu metabolisme yang baik. Namun pada katabolisme ini dia juga dapat terjadi pada bakteri atau jamur yang muncul akibat adanya fermentasi. Nah, senyawa yang mengalami seluruh aktivasi akan memproduksi zat-zat baru dari penggunaan energi ATP itu sendiri. Nah, sementara hasil dari cara kerjanya yang berbeda tersebut, dia akan menghasilkan zat yang juga berbeda. Seperti anabolisme yang menghasilkan zat berupa protein, lemak, asam nukleat, dan juga polisakarida. Sedangkan pada katabolisme, dia zat yang dihasilkan itu berupa zat-zat sisa yang akan dibuang ke dalam tubuh. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok C1 dengan materi contoh anabolisme dan katabolisme serta perbedaan spesifiknya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.